kaki, kakinya kena batu, lalu mati tenggelam. Baru Irian Jaya, tanah tumpah darahku, gunung-gunung rawa sagu, aku cinta. Sebelah sini, kasih penuh di situ. Ayo, duduk di situ. Duduk dekat Pak Guru sini, di sini juga bisa. Oke, ini kita tumbuhan. Ini pernah lihat di hutan kah tidak? Dia biasa di dekat-dekat air kah di daratan? Coba kasih tunjuk gigi dulu, kasih tunjuk gigi. Kasih tunjuk gigi dulu. Monica, kau pun gigi masih ada kah sudah tidak ada? Kalau yang sudah tidak ada itu berarti sudah? Tua. Sudah? Sudah? Tua. Tua. Saya nama lengkap Carolus Petrus Fernandes Aliando, biasa disingkat dengan Casper. Awalnya itu tugas di sini di tahun 2018. Itu dari programnya pemerintah yang kerjasama dengan UGM yang untuk mendatangkan guru-guru mengajar di desa-desa. Aktivitas saya tidak hanya sekedar mengajar tadi, jadi di waktu luang itu saya biasa juga dengan mereka ke tempat berhutan atau mencari udang. Nah, dari pembelajaran itu ya hal sederhana saja, tidak selamanya kita harus berada di dalam ruang kelas. Pola hidupnya mereka juga saya juga harus tahu, jadi mereka harus istilahnya menaruh nelon atau memancing tadi, lalu mengikuti mereka atau bersama orang tuanya pergi pangkur sagu, atau malam ada istilah tombak ikan dengan lobe. Nah, itu juga saya harus lakukan itu sehingga bisa tahu betul karakter ataupun budaya dari anak didik. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Mapi, semua kami gratiskan. Semua mereka mendapatkan bantuan operasional sekolah dari pusat, dan mereka juga mendapatkan bantuan dari sisi tenaga guru, dan juga mendapatkan bantuan sarana prasarana. Kalau kita bicara masalah pendidikan secara khusus di Kabupaten Mapi, pengalaman saya sebagai guru tentu banyak, terutama menyangkut kondisi geografis kita yang begitu sulit, karena kita punya anak-anak ini kan datang dari berbagai kampung. Kalau menyangkut kendala di Kampung Times sendiri, itu pasti yang pertama juga soal akses. Semuanya harus melalui jalur air, sedangkan transportasinya juga itu kurang. Jadi untuk akses itu pasti sulit. Karena kita tahu bahwa kondisi geografis kita di Kabupaten Mapi ini kan sebagian besar dari kampung ke kampung itu dialiri oleh sungai. Nah, untuk itu transportasi yang bisa digunakan juga transportasi sungai. Untuk sementara ini, kami Dinas Pendidikan juga telah memprogramkan pengadaan fiber sebanyak 14 unit yang itu nanti rencananya akan kami bagikan ke sekolah-sekolah yang saat ini kondisinya sangat sulit. Tetapi solusi yang lain untuk sementara di kota ini juga kami memberikan layanan dengan bis sekolah. Kita tahu bahwa sebelumnya anak-anak ini mengandalkan ojek yang begitu mahal pergi dan pulang. Puji Tuhan, Pak Bupati
melalui Dinas Pendidikan memberikan bantuan layanan transportasi berupa bis, dan dengan hadirnya kendaraan bis ini atau mobil bis sekolah ini tentu sangat berdampak terhadap kehadiran mereka di sekolah. Yang berikut masalah yang juga kita hadapi adalah belum memiliki kesadaran terkait pentingnya pendidikan itu, sehingga perlu ada perhatian khusus dari kita, teman-teman guru, untuk juga bisa mengajak kita punya anak-anak, mendorong kita punya saudara-saudara kita, bapak ibu, papa mama, untuk juga bisa mendorong anak-anaknya untuk hadir ke sekolah. Pendidikan ini sangat penting ke depan, bagaimana untuk generasi kita bisa berubah, dia bisa berkembang untuk bangun kampung ini, bangun daerah ini lewat pendidikan. Respon masyarakat ini sangat baik. Mereka tahu bahwa pendidikan itu penting. Sehingga untuk di tempat saya, di halaman sekolah ataupun apa, di satu tanjung, istilahnya satu hamparan tanah itu, tokoh masyarakat mengatakan bahwa itu memang lahan pendidikan. Keputusan dari orang tua-tua bahwa tanjung yang ini dulu itu mereka buka kebun marga. Nanti lama-lama mulai pindah sekolah. Lokasi sekolah yang kedua itu tanah semakin sempit. Siapa tahu ke depan nanti ada perkembangan, mau bangun fasilitas umum nanti tidak cukup, sehingga ada beberapa marga di kampung ini mereka ambil keputusan bahwa kalau begitu tanah yang ini kita serahkan kepada sekolah. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ulang Pak Guru tidak dengar. Selamat pagi semuanya. Pagi. Iya. Jadi ini hari kita mulai pelajaran lagi. Sebelum kita mulai, salah satu pimpin kita dalam doa. Karena kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati aku, dan Putra dan Roh Kudus. Yang berikut masalah yang juga kita hadapi adalah sarana prasarana. Belum semua sekolah memiliki rumah guru. Ini juga harus mendapatkan perhatian karena banyak guru yang juga tidak di tempat tugas. Itu salah satu faktor karena tidak adanya rumah guru. Ada belum tentu dia hadir. Boleh nama kita ada, tapi yang menjadi salah satu masalah besar juga, yaitu ketidakhadiran guru juga. Ketidakhadiran itu berdampak pada ketidakhadirannya siswa juga. Anak datang 1-2, kita mengajar. Baru 1-2 itu bukan dalam satu 1-2 itu satu ruangan kelas, tidak. Itu kelasnya berbeda-beda. Yang datang dengan jumlah yang kurang. Jadi guru mau mengajar ya juga bingung. Guru juga mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai guru harus bertempat, harus mengajar. Karena tadi kan saya sudah bilang, saya ini mantan guru, ex guru, saya pernah mengajar 2 tahun, jadi saya mengerti sedikit. Jadi kalau guru bilang bicara sana, bicara sini, tidak. Itu bukan satu alasan. Guru harus di tempat karena gaji sudah besar. Ini otonomi khusus, gaji sudah besar. Tidak ada alasan. Nanti bilang, guru pi pangkursa, itu bukan alasan. Bagaimana untuk daerah ini, kampung ini mau berkembang, pendidikan, tingkat pendidikan di kampung ini harus dia berkembang. Ke depan daerah ini harus berkembang, itu harus kembali kepada guru dengan orang tua. Selain itu juga sarana prasarana lain, ruang kelas, jamban, ruang laboratorium komputer, perpustakaan, dan lain-lain ini terus kita perhatikan dari tahun ke tahun, dan tahun ini juga kita sudah lakukan pembangunan rumah guru dan lain-lain itu. Kasih turun kursi dulu, bangku, meja. Ya. Jadi kondisi kelas sekarang seperti ini karena kita ada dapat bantuan gedung baru, sehingga di sini ruangan kita ada kasih tukang untuk bisa beristirahat. Ketika pembelajaran baru kami atur lagi seperti itu.
Tapi angkat pelan-pelan. Meja dulu. Iya, meja dulu baru bangku. Kasih celah-celah supaya masuknya tidak setengah mati. Ayo. Di situ tambah meja lagi. 1, 2, 3. Ke belakang dulu, ke belakang. Sabar Nusman, terbalik gini. Semua sudah ke tempat? Sudah ke belum? Sudah. Oke, semua duduk. Tenang dulu. Pak Guru kasih tahu dulu. Pak Guru baru pulang dari KEPI, urus kelas 6 dorang punya apa? Nama. Betul, berarti kau dengar Pak Guru kemarin. Nama. Kalau nama tidak ada, berarti tidak bisa apa? Ujian. Begitu. Jadi Pak Guru baru pulang dari KEPI, urus nama-nama kakak-kakak kelas 6. Begitu. Sebelum mulai, buku, pensil, ada ke tidak? Semua kasih keluar dulu. Kasih keluar, taruh di atas meja dulu. Siapa yang tidak punya buku, tidak punya pensil? Ada ke tidak? Wih, banyak yang tidak ada ini. Buku, pensil tidak ada ini. Baru kenapa ini Juwita punya buku pensil kemarin Pak Guru dorang subagi itu hilang kah bagaimana? Kenapa Juwita? Hah? Buku masih di rumah. Lupa bawa. Tidak, masih di hutan, sembarang Oh. Jadi selama ini kau di tempat berhutan. Ke tempat berhutan buat apa di tempat berhutan? Iya? Pakur sagu. Bantu mama pangkur sagu. Supaya bisa apa? Bisa makan. Begitu. Tidak apa-apa. Kalau pergi bantu bapak ke bantu mama di tempat berhutan, itu juga baik. Tidak masalah. Tapi kalau sudah waktunya sekolah berarti harus apa? Masuk. Betul, Rafael. Kau jawab dari tadi itu sungguh mati, betul. Jadi saya juga berdiskusi dengan masyarakat, orang tua murid maupun tokoh masyarakat di sini. Kenapa ketidakhadiran itu bisa seperti itu, bahwa mereka harus lama-lama di hutan. Jadi itu berkaitan eratnya dengan pendapatan mereka. Jadi memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Masalah ekonomi, masalah makan. Ya, kembali ke tingkat ekonomi. Karena ekonomi di kampung ini juga tidak menunjang, sehingga masyarakat beralih ke hutan untuk cari ambil sagu apa di dusun. Mereka mau tinggalkan anak, sedangkan sudah kehabisan makan di rumah. Terpaksa anak-anak itu ikut ke hutan sampai 1-2 minggu, habis itu kembali lagi. Sehingga proses pendidikan belajar mengajar ini tidak connect. Guru datang lihat di sekolah, tidak ada anak. Jawab ya. SMP? Kalau jawab suaranya besar. Kelas berapa? SD kelas 6. Yang lain tidak sekolah semua. Yang tidak sekolah masih mau sekolah kan tidak? Masih mau? Iya. Mau sekolah ya? Terkait Aibon ini memang harus mendapatkan perhatian secara khusus dari kita semua, tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi seluruh stakeholder. Dan kita semua punya tanggung jawab moral buat adik-adik ini, buat anak-anak kita yang ada. Semoga tidak ada lagi, mungkin 2-3 bulan, 4 bulan ke depan tidak ada lagi anak-anak kita yang masih hidup-hidup lem di pinggir jalan. Nanti setelah itu baru kita akan membiaskan lagi ke beberapa distrik-distrik yang lain. Perlu ada penanganan khusus, dan puji Tuhan saat ini anak-anak itu ada di bawah pembinaan Pastor Sandro. Pertama kali tiba di tempat ini, yang saya lihat adalah anak-anak pertama. Saya lihat dan saya bertanya dalam hati, kenapa ini anak-anak seperti tidak diperhatikan.
Lalu saya coba untuk menggali informasi. Ternyata anak-anak ini adalah anak-anak yang hirup lem. Lalu saya coba untuk pendekatan antara orang tua dan anak. Dalam hal ini sebagai pastor ya. Lalu saya coba panggil mereka datang, bersih-bersih di pastoran, kita duduk cerita. Sore itu bukan sore, sudah sore saya bertemu bantu bersihkan dalam gereja ya. Bapak Yosef dan orang kerja ada membersihkan. Khusus aku. Yang lain nanti bantu ya. Saya bilang begini, kamu masih usia sekolah, tidak boleh untuk hirup lem ini karena ini berbahaya untuk kamu punya kesehatan, tetapi juga nanti kalau kamu tidak sekolah, kasihan. Nanti orang luar datang, pendidikan jalan terus, mereka dapat hidup, kamu ini tidak ada pendidikan. Nanti kamu jadi penganggur. Bagaimana kamu mau membangun kamu punya daerah dengan keadaan begini? Syukur kepada Allah bahwa pemerintah daerah juga punya kepedulian yang sama. Akhirnya dalam diskusi-diskusi kita semua punya pemahaman untuk angkat kembali anak-anak ini buat mereka supaya mereka bisa dapat pendidikan. Tim inilah yang akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan semua stakeholder tokoh-tokoh untuk merencanakan rencana aksi apa yang akan dilakukan di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sejak saya tiba, pekerjaan berat yang dititipkan kepada saya adalah lihat anak-anak Aikor. Dan saya mau jujur bahwa di kompleks Gereja Katolik Santo Yakobus Rasul tempatnya. Saya rangkul mereka, saya minta ikut ibadah. Ikut ibadah, pergi gereja, pagi setelah misa, sarapan pagi. Sarapan pagi, pergi ke sekolah, siang pulang, datang makan siang. Kadang-kadang juga secara spontan juga, saya tanya soal perkalian, atau kalau ada tulisan, saya tanya, coba baca ini. Kenapa? Tidak termakan? Makan ikan saja sudah. Ada yang memang belum sekolah sama sekali, ada yang umur 11 tahun, 12 tahun, belum sekolah. Ada yang sudah sekolah, tetapi kemudian putus sekolah. Ada temannya yang sudah kelas 6, dia sudah tidak sekolah. Dan ada yang sementara sekolah tetapi menggunakan lem. Mereka punya daya tangkap bagus. Secara alamiah itu ada. Tetapi tidak tahu siapa yang memulai, siapa yang mau berjuang untuk mereka, siapa yang mau mengusahakan supaya anak-anak yang sebenarnya punya kemampuan dasar alamiah itu ada, punya potensi itu ada, diperhatikan supaya dapat pendidikan. Ini penting karena mereka rata-rata anak-anak usia sekolah, sehingga kami akan ajak mereka untuk bisa masuk kembali di sekolah-sekolah formal yang ada di kota Kepi ini. Ketemu kepala sekolahnya, para gurunya, kami minta ini kita kerjasama dengan pemerintah. Jadi harap untuk bisa menerima anak-anak ini. Karena kalau kita tidak urus mereka, siapa lagi yang urus? Nah, tahun depan itu rencana itu mau bangun asrama di sini untuk anak-anak ini. Saya harap bahwa asrama ini membantu. Bagian bawah akan diisi oleh anak-anak putra dan bagian atasnya oleh putri. Di dalam asrama ini ada beberapa ruangan, ada ruang doa, ada ruang belajar, dan ada ruang makan dan dapur. Ini adalah tampak depan dari bangunan asramanya, dan ditargetkan untuk bangunan asrama ini akan memuat sekitar 100 anak. Walaupun tidak semua, tetapi mungkin ini tahap awal untuk bisa kita rangkul anak-anak supaya mereka sudah ada pendidikan.
mungkin dari SD, lalu kemudian bertahap SMP, lalu SMA. Ya. Karena hanya dengan cara begitu, dengan pendidikan ya, kita mau berbicara soal tingkat kemakmuran, pengangguran, pekerjaan, dan lain-lain, kita bisa berbicara karena ada usaha. Kalau kita tidak lakukan itu ya kapan lagi? Minimal ada pendidikan yang membentuk mereka. Syukur kalau juga ada yang sukses akan menjadi saksi hidup bahwa kamu harus berjuang, harus belajar supaya jadi orang sukses. Jadi anak-anak Papua yang sukses. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Marilah pergi, kita diutus Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bagi banyak orang. Amin. Pak Guru sudah 5 tahun di sini tuh. Kebanyakan kita salah mengerti. Karena Pak Guru punya maksud lain, Nabo dorang punya maksud juga lain. Tapi maksudnya itu baik. Tapi dengan cara pikir yang beda-beda. Jadi kita mesti duduk sama-sama supaya Nabo kau pun maksud begini toh, sapu maksud juga begini. Ketemu bukan baku tumbuk, tapi ketemu yang jadi baik. Begitu. Kami tiba di 1 September 2018. 5 Septembernya saya turun ke kota. Tentu bukan alasan karena ketidakbetahan di kampung, tetapi saya bersama 3 teman pertama yang ditempatkan di sini mencoba untuk membuat taman bacaan masyarakat. Dari taman bacaan masyarakat itu, di samping kami harus tetap mengajar pada pagi hari atau sesuai dengan jadwal mengajar itu, kami juga bersama teman-teman memberi waktu luang untuk di sore hari dasarnya dari sekolah dasar tadi untuk baca tulis hitung tadi, kami mencoba cari strateginya dengan membuka taman bacaan masyarakat yang dinamai Segitiga Emas sesuai dengan sejarah ataupun yang ada di kampung ini. Oh, yang dikasih kita ada bawa buku. Ya. Saya bertangan dulu. Jalan ke sana. Oke, kita jalan. Di TBM ini dia nama TBM Segitiga Emas, Bapak. Jadi sesuai dengan nama di kampung itu ada satu tempat yang namanya Segitiga Emas. Nah, ini dari tahun 2018. Perpustakaan juga sekarang kan sudah berubah paradigma. Iya. Dulu orang hanya datang untuk membaca, lalu berkunjung. Tapi dengan perubahan era digital yang ada, maka perpustakaan lebih terbuka dengan segala ruang informasi, apalagi dengan kegiatan-kegiatan literasi tadi. Yeah. Dan literasi itu terjadi dalam kehidupan kita terus sehari-hari. Dan apa saja bisa menjadi literasi kita. Nanti kalau kamu mau baca berkamu sama Pak Guru. Ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini kami telah melaksanakan beberapa program, terutama dalam rangka menjawab rendahnya numerasi dan literasi, dan kami sudah melaksanakan diklat untuk 30 fasilitator guru-guru SD yang nantinya akan mengimbas terkait dengan kegiatan diklat matematika dengan metode gasing. Kami bekerja sama dengan Profesor Yohanes Surya, dan puji Tuhan pengimbasan itu telah dilaksanakan di 15 distrik dan sudah selesai. Dan saat ini kami juga akan melaksanakan diklat literasi untuk SD kelas awal. Di sini adalah percaya diri mereka. Sekarang itu naik, mereka nggak takut lagi matematik. Coba ya, siapa yang bisa tunjuk tangan ya? Semua tunjuk tangan gitu ya. Coba ya. 4 tambah 4. 8. Sebelum dia ditanya, mereka takut. Nah, coba lagi ya, yang duduk setinggi-tingginya ya. 3 tambah 4. 7. 4 tambah 4. 4 tambah 6. Iya, mau jadi apa? Mau jadi apa? Pilot. Nanti saya pakai kalkulator bisa. Benar. 5, 3, 2, 3, 4, 4 ya. Cek kalkulator dulu. Benar. 2021 itu kami coba untuk mencari mungkin dari luar donatur untuk bagaimana bisa
mengatasi masalah itu. Lalu di 2022 akhirnya saya terpilih untuk melakukan program atau pelatihan literasi digital. Masyarakat harus sadar potensi lokalnya mereka itu bisa memiliki nilai. Akhirnya kami mencoba belajar melalui YouTube. Dengan sosial budaya atau memiliki potensi lokalnya kelapa itu, kami memutuskan untuk mengubah nilai buah kelapa tadi menjadi minyak sehingga memiliki nilai jual. Dalam ini nih, oh begini dia, cuci dia supaya jangan ada ini. Nah, buat dulu. Nah, akhirnya kami mencoba buat di 2022 itu pelatihan, mereka mengetahui bagaimana proses pembuatannya. Lalu saya dengan tokoh-tokoh masyarakat mulai coba untuk pendekatan terhadap pemerintah. Tidak wani dorang malu, kalau wani dorang bisa duduk di sana Pak. Iya. Pak Guru kasih contoh Pak Guru kasih contoh kau lihat ini. Ya, kau lihat ya. Kau tekan sungguh-sungguh. Maret 2023, pejabat Bupati Mapi merespon kebutuhan kami di lapangan. Ya, akhirnya dia membantu kami dalam bentuk mesin parut, sehingga prosesnya juga lebih cepat karena awalnya itu kami manual dengan parutan biasa menggunakan tangan saja. Yang selanjutnya itu juga dengan pengadaan lagi dengan mesin peras, karena setelah parut kami dengan manualnya juga tetap peras menggunakan tangan. Mentok nih Kak, supaya itu barang masuk gampang. Terus cepat nabo putar cepat, dua tangan nih Kak. Nah, begitu. Minyak tadi ketika dijual tentu tidak menghapus total dari ketidakhadiran siswa tadi ketika orang tuanya memiliki penghasilan, tetapi minimal mencukupi dulu dan menjadi titik awal untuk bisa mengubah pola pandang dari masyarakat. Lepas, tangkap. Kita geser ke sana sebelum matahari tuh. Tolong tempel ini lagi, itu lanjut yang ini ya. Berkaitan dengan adanya usaha bersama masyarakat tadi menyangkut VCO atau minyak kelapa murni tadi, itu juga bisa menunjukkan bahwa kehadiran siswa juga itu akan berdampak bagi saya, karena kalau mereka tidak hadir maka di kelas itu tidak ada orang, maka siapa yang memanggil saya guru? Jadi walaupun saya ada, lalu siswa tidak ada, status saya menjadi guru itu dipertanyakan. Sehingga dengan adanya usaha ini, hadirnya siswa, maka akan tetap terdengar, "Selamat pagi Pak Guru." Saya sekolah ini karena menjadi guru untuk membajar anak-anak di sekolah. Saya harapan saya cita-cita jadi dokter.